Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan saya pada mata kuliah pemrograman web tugas 3, masih mengenai sistem informasi tracking bahan ajar menggunakan Vue.js Vue 2. Kali ini kita akan menerapkan menggunakan salah satu fitur dari Vue.js yaitu templating, lalu juga disupport dengan seperti if, else, visual dan free binding dan semuanya. Untuk contoh strukturnya kurang lebih seperti ini. Ada index HTML, asset, data, ada di sini ada templates yang dalamnya itu ada komponen yang bisa di reuse. Lalu sudah seperti tunjuk di tugasnya, langsung saja di kode yang saya buat. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah ada aset, ada CSS, ada manager, lalu juga ada CS-nya. Di dalam CS ada komponen. Ini masing-masing akan dipanggil di masing-masing komponen. Lalu ada service API. Ini sebenarnya bukan API, tapi kita hanya membaca dari bahan ajar.json karena ini masih pakai data dummy. Lalu ada reusable komponen, ada app modal, ada TO tracking, ada order form, ada status page, dan juga ada stock typo. Lalu yang ada di dalam templates ini kita panggil di index.html, tepatnya di sini. Kita panggil semuanya tadi sehingga bisa digunakan kembali di index.html. Informasi juga ini bisa kita pakai di page manapun asalkan kita memanggil JavaScript-nya seperti ini ya. Script src, bla 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 bla. Lalu di sintaknya, sintak HTML, kita tuliskan DO tracking atau nama dari uh, komponen yang sudah kita buat. Ini seperti ini ya. Ini ada DO tracking. Yang di dalamnya kita mengirimkan sebuah props bernama data. Yang data ini adalah mengambil dari stat tracking. Ya, untuk penjelasan singkatnya, sini pertama kita buat dulu navigation bar menggunakan binding class. Jika tabnya dengan stock, maka button primary-nya adalah yang menggunakan button primary. Jika enggak, kita menggunakan button outline. Lalu di sini ada event on click. Kita langsung ganti variabel tab dengan stock. Ya, buat variabel ini kita ambil dari sini app.js. Nah, di sini ada sini kita mendefinisikan semua variabel dan juga semua function yang kita perlukan di index.html. Lalu kita juga menggunakan vif loading. Bedanya vif sama visio itu sebenarnya cukup simple. Kalau vif ini komponen benar-benar dihilangkan jika kondisinya belum terpenuhi. Tapi kalau visio itu sebenarnya hanya memainkan dari CSS-nya, seperti displaynya dibuat non terlebih dahulu, jadi seolah-olah tidak ada, padahal itu jika kita inspect maka displaynya hanya di non.
Saya menggunakan VIF, lalu kita panggil komponen bernama order form, lalu kita kirim beberapa props seperti paket dan ekspedisi, lalu juga kita menggunakan um, event created handle new DO. Untuk komponen reusable-nya seperti ini. Ini menerima props value, jika ada props value maka tampilkan semuanya. Untuk modal ya, sini juga seperti sintaknya seperti HTML pada umumnya, hanya saya menggunakan binding dari VCS. Lalu di sini, nah ini untuk logic di order form, tepatnya di sini. Pasti logicnya kita taruh di order form.js. Sini kita menerima props yang dikirim dari parent page, dikirim di sini. Lalu ini berlaku juga sama seperti stock table, status page, order form, tracking juga kurang lebih mekanismenya sama, menerima props dan juga mengolah data di komponen. Lalu ada service.api. Ini sebenarnya kita hanya membaca dari bahan ajar atau JSON. Bedanya kali ini menggunakannya asynchronous ya, jadi harus menggunakan await. Lalu terakhir datanya disimpan di local storage. Oke, untuk demo webnya kita harus menjalankan HTTP server dulu. Saya menggunakan port 8085. Ya, jadi di sini sudah bisa searching by name, misalkan dasar-dasar sosiologi. Ya, lalu juga bisa menampilkan dari stok yang menipis. Lalu bisa filter berdasarkan BJJ. Lalu bisa sort berdasarkan judul, stok, dan harga. Bisa di reset juga. Kita coba edit. Lalu kita coba push yang sudah kosong nih. Ada error.
Masih ada sedikit kesalahan di penyimpanan di local storage. Misalnya cukup kita kesampingkan dulu di local storage. Lalu sini ada tracking. Melihat detailnya seperti ini. Lalu kita coba menambahkan bahan ajar. Ya, kita sudah menambahkan. Oke, kurang lebih seperti itu hasil pengerjaan saya di tugas 3 mata kuliah pemrograman web. Nanti source code akan saya update di GitHub. Semoga penjelasan ini cukup jelas dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.